anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Coba Ibu tanya, apa kabar anak-anak kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, gitu ya. Coba Ibu tanya sekali lagi, apa kabar anak-anak kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke ya. Baik anak-anak, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan semoga anak-anak meskipun dalam pembelajaran di rumah bisa menyimak video Ibu sampai habis. Oke? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, jadi pokoknya Ibu harap anak-anak bisa hadir dengan menonton video Ibu seperti itu ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya di Classroom dan bisa mengirim juga dengan WhatsApp seperti itu. Oke. Nah, terus kita mau mulai pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin doanya. Oke, sip ya. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin Allahumma amin. Kita sudah berdoa ya. Ingat manfaat dari berdoa apa tadi? Yang sebelumnya pernah Ibu beritahu, kalau kita berdoa, kita akan dimudahkan dalam menuntut ilmu, mempelajari pembelajaran, memahami pembelajaran, seperti itu ya. Maka dari itu, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke Bu. Nah, gitu ya. Sip, anak-anak sudah pintar semuanya ya, apalagi udah kelas 5, bentar lagi mau naik kelas 6. Wah, mantap banget. Oke ya, sekarang kita tadi udah berdoa. Coba sekarang Ibu cek dulu semangatnya ya. Tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Prok, prok, prok. Se. Prok, prok, prok. Ma. Prok, prok, prok. Ngat. Semangat. Gitu ya. Coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Prok, prok, prok. Se. Prok, prok, prok. Ma. Prok, prok, prok. Ngat. Semangat. Gitu ya. Jadi anak-anak harus tetap semangat. Gitu ya. Nah, baru deh nih anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembelajarannya ya. Ibu share dulu pembelajarannya, PPT-nya, seperti itu, atau PowerPoint-nya. Oke, nih Ibu share ya. Kita belajar tentang pendidikan lingkungan hidup. Hore! Coba anak-anak, ada yang tahu pendidikan lingkungan hidup apa? Nah, pendidikan lingkungan hidup itu adalah pembelajaran tentang lingkungan sekitar kita, di mana kita harus bisa menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, asri, agar kita bisa nyaman di lingkungan kita, hidup dengan sejahtera, hidup dengan sehat, dan gembira. Seperti itu, anak-anak. Oke? Oke. Coba ulangin lagi tadi pendidikan lingkungan hidup itu apa? Adalah suatu pembelajaran yang mempelajari lingkungan sekitar kita agar tetap bersih ya, asri seperti itu ya. Dan kita juga akan hidup menjadi sehat, sejahtera dan bahagia ya, seperti itu ya. Nyaman juga kita akan tinggal di lingkungan tersebut ya, karena lingkungannya sudah asri, bersih, terjaga selalu seperti itu. Baik tanamannya, terus juga tidak ada sampah seperti itu ya. Dan semuanya tertib dan disiplin ya dalam menjaga lingkungannya seperti itu ya. Nah, yuk kita lanjut ya. Ini Ibu perbesar dulu nih slide-nya. Oke? Nah, Ibu tayangin dulu deh. Sip. Nah, next. Nah, di sini. Dalam lingkungan hidup kita memasuki materi untuk mengelola sampah ya, atau mengelola sampah kertas-kertas itu ya. Chung Hen, coba yang tahu, yang pernah lihat di rumahnya itu ada sampah di sekitar lingkungannya, ada sampah kertas yang udah lecok digulung-gulung, ditaruh gitu ya, dengan sembarangan. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Akan menimbulkan
lingkungan menjadi kotor, tidak bersih seperti itu ya. Bahkan lama-lama akan menjadi menumpuk seperti itu. Jadi ada solusinya. Solusinya adalah kita harus mengolah kertas bekas tersebut ya. Apabila kertas tersebut masih terlihat bagus, bermotif, bahkan juga masih bisa digunakan, maka kita bisa memanfaatkan kertas bekas tersebut tanpa harus membuangnya sembarangan seperti itu ya. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan kertasnya seperti itu. Oke? Selanjutnya, di sekitar kalian banyak terdapat barang bekas ya. Nah, tadi udah bilang ya, dimanfaatkan ya barang bekas itu gitu ya. Jadi biar kita tidak mencemari lingkungan kita juga seperti itu ya. Dan salah satunya itu kertas ya yang tadi udah dijelaskan. Hampir setiap rumah, bahkan di dalam kamar juga pasti ada yang namanya kertas bekas. Coba cek di rumah, di kamar, ada nggak kertas bekas? Misal kalian lagi habis nulis, terus habis itu kalian udah nulis selesai, atau kalian sobek kertasnya, bisa jadi, atau enggak mama kalian habis beli cabai ada kertas bekasnya, pasti ada. Nah gitu ya, itu namanya kertas bekas, dimanapun pasti ada gitu. Nah bagaimana cara kita memanfaatkan kertas bekas tersebut? Nah di sini kita akan membahasnya. Oke, lanjut kita baca dulu ya. Kertas bekas dapat diolah kembali menjadi kertas yang baru, yaitu kertas daur ulang. Pembuatannya dengan cara membuat bubur kertas, kemudian dilakukan percetakan, dan yang terakhir pengeringan. Ketebalan dapat diatur sesuai selera, gitu ya. Bahkan dapat menambah bahan tertentu seperti daun-daun kering, bunga kering, potongan kertas warna-warni. Jadi nanti bisa dicetak terus ada warna-warninya atau ada bentuk-bentuk kayak gitu ditempelin dari daun-daun bekas dan dan potongan kertas yang warna-warni. Jadi bisa ada terlihat hiasannya gitu lebih menarik seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya bahkan pada saat ini kita banyak ya melihat kertas yang hanya sekali dipakai gitu, habis dipakai langsung dibuang gitu aja, kan sayang seperti itu dan berserakan di mana-mana. Jadi kita bisa memanfaatkannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Untuk mengatasi banyak sampah kertas bekas sehingga membuat lingkungan menjadi kotor, maka kita harus pandai dalam mengelolanya agar dapat bermanfaat dengan cara satu, membuat kartu dari kertas bekas. Nah, ini bisa ya dengan memilih kertas bekas yang masih berkualitas dan memiliki motif yang menarik, warna masih cemerlang. Dua, membuat kartu ucapan dari limbah. Wah, bisa juga loh kita membuat kartu ucapan dari limbah. Wah, keren banget nih. Dalam membuat kartu ucapan ada beberapa tahapannya nih. Yang pertama, atau yang A, menggunakan ide atau gagasan untuk si penerima kartu. Kalau kita ingin membuat kartu ucapan, pasti kita akan memberikannya kepada seseorang. Cie, mau ngasih ke siapa? Jadi, tidak mesti kita mengasih untuk untuk kekasih kita atau untuk teman dekat kita itu bisa gitu ya. Jadi, kalian itu bisa memberikan kepada orang terdekat kalian seperti itu ya. Coba di sini siapa yang udah punya pacar? Yo, anak-anak. Nah, kalau masih kelas 5 itu lebih baik kita berteman saja ya, seperti itu ya. Sehingga kartu-kartu ini akan dikasih kepada teman dekat kalian, boleh seperti itu, atau kasih kepada ibu kalian ya. Kan jasa ibu sangat besar sekali ya, sudah melahirkan kalian, sudah menahan kalian rasa sakit ketika mengandung kalian selama 9 bulan gitu kan. Terus juga ayah kalian sudah bekerja lelah keringetan gitu ya, mencari nafkah untuk menghidupi kalian sampai kalian sudah besar sekarang, sudah kelas 5, bentar lagi kelas 6. Nah, tuh boleh dikasih kartu ucapan. Jadi kasih kartu ucapan tuh ke ibu, ke ayah, ke teman dekat kalian gitu, atau ke guru kalian, misalnya guru favorit kalian, guru kesayangan kalian itu juga bisa seperti itu ya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, paham lah pasti anak-anak mah ya. Selanjutnya, yang B, membuat konsep dan desain kartu seperti bentuk dan hiasannya. Contohnya anak-anak di sini ada yang suka bentuknya lope-lope atau love-love-love gitu ya. Atau juga ada yang suka bentuknya bunga-bunga atau bentuk kupu-kupu atau bentuk pita-pita gitu. Atau bentuk persegi panjang atau bentuk lingkaran atau bentuk segitiga baru dihias dengan pita atau dengan manik-manik ditempelkan atau dengan daun-daun kering atau dengan bunga-bunga kering atau dengan warna apapun atau kalian gambar, itu kreasi kalian gitu ya. Jadi desain kartu dan bentuk dan hiasannya itu disesuaikan dengan apa yang kalian inginkan dan tujuan kalian memberikan kartu seperti itu ya anak-anak. Oke, nah ini bisa dimanfaatkan ya menggunakan kertas bekas seperti itu ya. Tapi yang masih berwarna dan yang masih
sekiranya itu bisa digunakan lagi seperti itu ya. Dan yang C, memilih bahan-bahan penunjang pembuat kartu ucapan. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang ya, bahan-bahan penunjangnya itu ada bunga-bunga kering misalnya, ditempelkan bunga atau manik-manik berbentuk bunga itu bisa. Atau ditempelkan juga kertas origami yang dibentuk bunga itu juga bisa. Kemudian kalian menghiasnya lagi misalnya dengan kain flanel itu juga bisa. Jadi apapun yang ada untuk berupa hiasan itu bisa digunakan ya. Pokoknya nanti dibikin indah mungkin ya, semenarik mungkin sesuai dengan hiasan kalian. Oke? Selanjutnya, yuk next lagi. Kartu ucapan dapat diberikan saat perayaan keagamaan, ulang tahun, kelahiran bayi, kartu Idul Fitri atau ucapan ya. Ucapan apapun seperti itu, oke? Nah, kartu ucapan itu dapat dibentuk menyerupai hati, bunga atau apapun gitu ya. Jadi tugas kalian yaitu membuat kartu ucapan ya untuk Ibu Nova. Nah, seperti itu ya. Dan untuk Bapak Ilham seperti itu ya, dengan memanfaatkan kertas bekas yang menarik ya. Nah, gitu ya. Untuk contohnya itu tadi seperti Ibu sebutkan ya, mau bentuk love-love seperti itu atau bentuk bunga-bunga, itu bebas terserah kalian ya, bisa kalian gunting sendiri bentuknya. Oke? Sip gitu. Pokoknya sekreatif kalian saja ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa memanfaatkan kertas bekas atau barang-barang bekas tersebut gitu ya. Contohnya dalam membuat kartu, bisa kartu ucapan, kartu Idul Fitri, kartu ulang tahun juga bisa kita buat sendiri ya, ataupun kartu untuk perayaan ya, perayaan hari apapun gitu ya, atau kartu untuk orang yang kita sayangi seperti sahabat, teman dekat, ibu, ayah, seperti itu ya anak-anak. Dan ini bisa mengurangi sampah kertas bekas yang berserakan di mana-mana atau di lingkungan kita. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham dong pasti. Iya, jadi kita tetap harus menjaga lingkungan kita agar bersih, sehat, dan asri. Kalau seandainya lingkungan kita bersih, sehat, dan asri, kita akan hidup dengan sejahtera dan bahagia. Oke, dengan cara kita juga disiplin dan bisa pandai mengolah kertas bekas. Sip. Nah, sekian dari Ibu Nova. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat dan optimis dalam belajar ya. Dan kumpulkan tugasnya, seperti itu ya. Nah, jadi kumpulkan tugasnya di foto ya, kartunya ya, kalau sudah jadi. Oke. Nah, di foto juga bentuknya dan juga kalau bisa itu kertasnya yang berwarna ya dan hiasannya semenarik mungkin. Oke anak-anak, sip. Nah, sekian dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk apa? Ayo, berdoa terlebih dahulu ya, berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang Ibu pimpin ya doanya ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Baik. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.